Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya solid dan solihah? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang makanan halal dan thayyib. Kemarin kita sudah belajar tentang makanan yang halal. Hari ini kita akan belajar tentang makanan yang thayyib. Nah, apa sih sebenarnya makanan yang thayyib itu? Kemarin sudah disebutkan ya dalam surat Al-Baqarah bahwasanya kita sebagai manusia dituntut oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah untuk makan makanan yang halal dan thayyib. Tidak hanya halal, tapi harus thayyib. Apa itu thayyib? Thayyib artinya baik. Makanan yang kita makan harus baik untuk kesehatan kita. Masya Allah ya, ternyata Allah sayang sekali dengan manusia sehingga memerintahkan manusia untuk makan makanan yang baik untuk kesehatan. Seperti apa sih sebenarnya makanan yang thayyib itu? Jadi, makanan yang thayyib adalah makanan yang tidak berbahaya untuk kesehatan kita. Walaupun makanan itu halal, belum tentu thayyib loh. Ya, jadi ada beberapa makanan yang itu halal tapi tidak thayyib. Makanan yang thayyib memiliki syarat yang pertama, terbebas dari bahan-bahan kimia. Yang pertama adalah seperti pewarna. Pewarna buatan itu tidak diperbolehkan. Jadi pewarna alami yang diperbolehkan. Contoh, pewarna dari tumbuh-tumbuhan, pewarna dari buah-buahan itu diperbolehkan. Jadi kalau ada makanan yang memiliki warna yang tidak alami atau warna buatan, maka makanan tersebut tidak boleh dikonsumsi atau dimakan. Yang kedua, memiliki pemanis. Ya, pemanis itu tidak diperbolehkan. Pemanis itu yang ada biasanya di jajan-jajan sekitar kita. Ada di coklat, ada di permen. Itu adalah makanan-makanan pemanis buatan. Artinya bukan menggunakan bahan alami. Yang ketiga adalah penyedap. Nah, sering banget ya kita makan makanan yang menggunakan penyedap. Padahal makanan yang menggunakan penyedap buatan itu tidak dianjurkan atau tidak thayyib. Contohnya seperti di ciki-ciki atau makanan-makanan snack-snack yang biasa kita makan yang menggunakan penyedap itu atau MSG itu tidak boleh dimakan. Yang keempat, menggunakan pengawet. Jadi makanan yang awet bertahun-tahun itu tidak baik untuk dikonsumsi. Makanan-makanan, jajanan-jajanan yang di warung itu juga tidak baik untuk dikonsumsi karena itu mengandung pengawet sehingga badan kita nanti menjadi tidak sehat. Nah, terus apalagi tadi ya? Pewarna, pemanis. Pewarna ini makanan-makanan yang mempunyai warna tapi bukan warna alami. Itu tidak diperbolehkan. Pemanis tadi makanan-makanan yang berbahan dasar yang manis tapi bukan dari gula tapi pemanis buatan. Terus ada penyedap dan pengawet. Nah, makanan-makanan yang mengandung ini lebih baik untuk kita hindari agar menjadikan tubuh kita sehat. Jadi, makanan-makanan yang boleh dikonsumsi contohnya seperti ini. Ini adalah makanan rebusan, ya, jagung rebus, kacang rebus, ubi rebus, singkong rebus, terus pisang rebus itu boleh dikonsumsi karena itu tidak mengandung pengawet. Jadi kalau makan makanan yang harus dibuat sendiri itu biasanya tidak mengandung pengawet karena setelah dibuat langsung dimakan, setelah itu tidak perlu disimpan lama. Dan contohnya lagi ada buah-buahan. Buah-buahan ini sangat bagus untuk kesehatan manusia. Ini makanan halal dan thayyib. Ya, asalkan buah-buahannya bukan hasil curian. Kalau curian jadi haram ya. Tapi kalau bukan hasil curian, kita membeli di pasar, kita membeli di warung, boleh dikonsumsi. Ini makanan-makanan yang thayyib. Tapi perlu dicuci dulu ya. Terkadang petani-petani kita menggunakan bahan-bahan kimia yang perlu dibersihkan. Bila perlu, kita mengkonsumsi buah-buahan yang kita tanam sendiri sehingga tidak menggunakan pupuk kimia. Terus ada lagi, apalagi ya contoh makanan thayyib, masakan bunda kita yang ada di rumah. Nah, masakan yang dimasak oleh bunda kita itu adalah makanan yang halal dan thayyib.
asalkan tidak menggunakan penyedap ya atau MSG. Jadi kita lebih baik jajan-jajanan yang tidak mengandung pewarna, pemanis, terus penyedap dan pengawet agar tubuh kita menjadi sehat, agar kita mudah beribadah kepada Allah dan kita tidak mudah sakit sehingga tidak mengganggu kita ketika beribadah. Coba kalau kita sakit, kita pasti mau tahfiz jadi males, jadi lemes, jadi sakit, nggak bisa tahfiz. Ketika kita sakit, kita jadi males mau sholat, kan? Ini adalah salah satu efek ketika kita tidak makan makanan yang thayyib. Sakit perut, terus batuk, itu adalah efek dari makanan-makanan yang tidak thayyib. Jadi mulai sekarang, ayo kita mulai mengkonsumsi makanan-makanan yang thayyib. Sayuran, buah-buahan, makan makanan yang tidak mengandung pemanis, terus tidak mengandung pengawet. Jadi jajanan-jajanan yang ada di pasar yang atau kue-kue yang dibuat oleh bunda kita jauh lebih sehat. Sekian dulu makanan-makanan halal dan thayyib. Kemarin sudah ya makanan halal, hari ini makanan yang thayyib. Banyak sekali ya contoh makanan-makanan thayyib. Untuk contoh makanan-makanan yang tidak thayyib adalah makanan-makanan yang biasanya dijual di warung. Itu sudah mengandung pengawet karena tahan bertahun-tahun. Jadi tidak thayyib untuk dikonsumsi. Lebih baik kita hindari untuk makan jajan-jajanan yang ada di warung dan lebih baik mengkonsumsi makanan-makanan yang dibuat oleh umi atau bunda di rumah. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran makanan halal dan thayyib. Yuk mulai dari sekarang kita kurangi makanan yang tidak thayyib, kita makan halal dan thayyib agar Allah memudahkan kita dalam beribadah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.